Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-173, CK, pengudusan tubuh fisik. Diri yang terhormat ini ingin melihat berapa banyak pukulan berat yang dapat ditahan oleh tubuh kaisar bela diri bintang 3,5mu dari diri yang terhormat ini. Heimu tertawa, tubuhnya berkelebat dan tiba-tiba muncul di bawah tubuh Xiaoyan yang terus jatuh. Energi berkumpul di kaki kanannya dan dengan ganasnya menendang ke atas. Bang! Suara tumbukan daging yang teredam terdengar. Tubuh Xiaoyan yang jatuh tiba-tiba berhenti di udara. Setelah itu, kekuatan menakutkan menyerbu tubuh Xiaoyan sepenuhnya. Sesaat kemudian, kekuatan menakutkan itu tiba-tiba meletus dan mendatangkan malapetaka di dalam tubuh Xiaoyan. Suara retakan tulang yang jelas juga terdengar. Jika bukan karena api surgawi yang melindungi saluran vital Xiaoyan, kemungkinan besar serangan ini saja sudah cukup untuk merenggut nyawa Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan yang memuntahkan darah segar dari mulutnya, seperti bola meriam. Dengan keras, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan paksa menerobos udara di atas tubuhnya dan menembak ke arah kedalaman kehampaan yang tak ada habisnya. Sejumlah besar darah segar dimuntahkan tanpa mempedulikan uang kemanapun darah itu lewat. Itu tersebar dan melayang ke bawah. Dalam beberapa tarikan napas, Xiaoyan telah benar-benar berubah menjadi manusia berdarah. Bang! 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 Dalam sekejap, ledakan berturut-turut bergema di ruang ini seperti meriam. Samar-samar seseorang bisa melihat sosok berlumuran darah terus-menerus bergerak bolak-balik di ruang kosong ini. Namun, cara dia bolak-balik cukup aneh. CK. Bangun. Bukankah itu penyucian tubuh secara fisik? Bukankah itu tubuh berlian? Datang, bertarunglah dengan diri terhormat ini lagi. CK. Dengan sekejap tubuhnya, Heimu sekali lagi muncul di udara di atas tubuh Xiaoyan. Wajahnya garang saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Dengan tawa yang ganas, si sudut mulut Heimu terangkat menjadi ekspresi kejam. Segera, tatapannya beralih ke posisi hati Xiaoyan di dadanya. Bocah, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang bisa menjaga hatimu tetap utuh setelah menerima ucapanku. Menghancurkan hati telapak. Oleh karena itu, aku ingin melihat bagaimana hatimu berbeda dari hati orang lain. Sebelum suaranya memudar, tangan kanan Heimu tiba-tiba terulur. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan dengan kejam mencakar jantung Xiaoyan. Jika cakar ini mengenai jantungnya, targetnya, lubang berdarah pasti akan muncul di dada Xiaoyan. Sesaat kemudian, cakar tangan Heimu telah menghancurkan dada Xiaoyan. Kekuatan tajam menyebabkan bekas darah merah segar tanpa sadar muncul di permukaan tubuh Xiaoyan. Dada datar Xiaoyan ambruk di bawah kekuatan tajam ini. Darah segar juga muncrat dari sudut mulut Xiaoyan. Engah, dengan suara embusan. Nyala api yang indah dengan marah keluar dari hati Xiaoyan. Nyala api yang ganas berubah menjadi bola api besar yang melesat ke arah Heimu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Heimu langsung berubah. Namun, ekspresi sedingin esnya menjadi sangat suram di saat berikutnya. Namun, Heimu juga dengan jelas mengetahui bahwa situasinya saat ini tidak stabil seperti yang terlihat di permukaan. Saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik doklasi secara acak. Telapak tangan penghancur hati tadi telah menghabiskan cukup banyak esensinya. Melihat api surgawi ini melindungi tuannya pada saat ini, Heimu tidak berani gegabah meskipun hatinya sangat marah. Reputasi api surgawi tidak sia-sia. Bahkan iblis tua dari 10.000 tahun yang lalu ini juga sangat takut padanya. Segera, cakar tangan Heimu yang dengan kejam mencakar ke bawah, langsung ditarik. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba dimasukkan ke dalam ruang kosong di depannya. Dengan tarikan yang kuat, sebagian besar tanaman merambat hijau tua itu ditarik keluar dengan paksa. Pergi. Sambil menangis, tangan Heimu dengan kejam mengayunkan bagian tanaman merambat itu keluar. Ekspresi kejam sekali lagi muncul di wajahnya. Segera, bagian tanaman merambat itu akan bertabrakan dengan bola api. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan tanaman merambat hijau tua tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya hijau yang menyilaukan. Setelah itu, bagian tanaman merambat berwarna hijau tua itu tiba-tiba meledak. Badai doki yang liar dan dahsyat langsung menyapu. Kekuatan bola api juga dengan kuat diblokir oleh ledakan ini. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi yang melindungi tubuhmu? Selama aku menghancurkan api surgawi milikmu, kamu akan tetap menjadi jiwa yang mati di bawah cakar diri yang terhormat ini.
Dengan teriakan keras, tubuh Heimu tiba-tiba melintas dan sekali lagi muncul di bawah tubuh Xiaoyan yang terus-menerus jatuh. Sebuah tinju tiba-tiba terlempar keluar dan sekali lagi membuat tubuh Xiaoyan yang jatuh terbang dengan bang. Segera setelah itu, tubuh Heimu sekali lagi muncul tepat di atas tubuh Xiaoyan. Cakar tangannya tiba-tiba terulur ke bawah dan dengan kejam menusuk ke dada Xiaoyan. Dentang, namun yang menyambutnya adalah suara dentang yang tajam dan percikan api yang terang. Kekuatan yang sangat besar melonjak dan tubuh Xiaoyan sekali lagi jatuh secara tiba-tiba. Cakar tangan Heimu terkejut dan berhenti di ruang kosong. Sepasang mata gelapnya juga dipenuhi dengan kejutan besar. Berdasarkan kekuatannya, cakar yang dengan santainya bisa menembus ruang kosong ini sebenarnya tidak mampu menembus permukaan tubuh Xiaoyan. Hal ini benar-benar menyebabkan orang tua ini, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, merasa sangat terkejut. Namun, di saat berikutnya, pupil Heimu sekali lagi menyusut. Pada saat itu, dia sepertinya melihat dengan jelas lapisan sisik di permukaan tubuh Xiaoyan. Terlebih lagi, serangan kuatnya diblokir oleh timbangan itu. Samar-samar, Heimu merasa sepertinya dia pernah melihat lapisan sisik di tubuh Xiaoyan di suatu tempat sebelumnya. Namun, di saat berikutnya, Heimu, yang belum pulih sepenuhnya, tiba-tiba terjatuh tak terkendali. Sebuah kekuatan besar disalurkan dari pergelangan tangannya dan mengendalikan tubuhnya agar jatuh ke bawah. Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tidak peduli betapa lemahnya para praktisi kuno, mereka masih memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Namun, Anda tetap tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya dalam hal kekuatan fisik. Tiba-tiba, suara yang agak lelah dan dingin dengan lembut melayang ke dalam jamur hitam. Segera setelah itu, Heimu langsung sadar kembali. Pemilik suara ini sebenarnya adalah Xiaoyan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa bocah manusia ini, yang dengan paksa menerima telapak penghancur hatinya, akan mempunyai kekuatan untuk membalas pada saat seperti itu. Anggota generasi muda dengan kekuatan seperti itu benar-benar bisa disebut menakutkan. Namun, sebelum Heimu bisa memikirkan hal lain di dalam hatinya, kekuatan tirani dan kekerasan tiba-tiba menerkam ke arahnya. Hal ini terjadi dalam sekejap. Bahkan dengan karakter Heimu, dia tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, meskipun Heimu bisa merasakan kekuatan yang kejam dan kejam, dia pada akhirnya tidak bisa menghindarinya. Tidak ada cara baginya untuk menghindar dan serangan yang sangat kuat itu dengan kejam menghantam wajah Heimu. Hanya ketika serangan itu tiba, Heimu akhirnya mengerti bahwa serangan ini sebenarnya adalah pukulan berat Xiaoyan. Retak, suara patah tulang terdengar secara diam-diam saat wajah Heimu langsung berubah. Bab ke-174, di udara, Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, dengan kasar mencengkeram leher Heimu dengan satu tangan. Seluruh tubuhnya seperti bebek saat ia tergantung di udara. Kekuatan yang berlebihan menyebabkan wajah gelap Heimu menjadi merah seluruhnya saat ini. Sepasang bola mata gelap terpaksa menonjol keluar dan hampir rontok. Teknik doklasi memang sangat kuat. Sayangnya, saat ini kamu tidak mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Jika kamu hanya punya sebanyak ini, aku pikir kamu telah kalah hari ini. Xiaoyan dengan lembut meludahkan seteguk air liur yang dipenuhi dengan rasa manis yang berdarah. Tangannya yang lain dengan lembut mengusap dadanya. Otot-otot di sudut mulutnya bergetar sesekali saat dia berbicara dengan nada yang padat. Pada saat ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ini hati yang menghancurkan Pam memang layak menjadi klasi teknik Do. Hanya dengan tubuh fisik dan kekuatan spiritualnya saat ini, sangat sulit baginya untuk menahan kekuatan menakutkan itu. Mengingat tubuh fisik Xiaoyan saat ini, setelah kekuatan telapak tangan penghancur hati sepenuhnya dilepaskan, garis retakan yang sangat dalam pun terbentuk. Tidak mengherankan jika hati Xiaoyan terbelah. Jika bukan karena perlindungan garis darah di dan api surgawi di dalam tubuhnya, kemungkinan besar Xiaoyan saat ini akan mengalami kesulitan untuk berdiri. Tentu saja, ini belum semuanya. Sebagai teknik doklasi, telapak tangan yang menghancurkan hati tidak hanya membahayakan tubuh fisik seseorang. Semangat Xiaoyan juga telah sepenuhnya tersebar di telapak tangan itu. Esensi spiritualnya juga hampir terluka. Kaisar, belum lagi Kaisar bela diri setengah bintang 3. Bahkan Kaisar bela diri setengah bintang 5, tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan ini. Sekali lagi, Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya karena teror telapak tangan penghancur hati ini. Tatapan yang biasa dia lihat pada Heimu menjadi semakin dingin. Tangan yang diletakkan di dadanya tiba-tiba mengepal.
Api surgawi di atasnya menyembur keluar dari pori-porinya dengan suara embusan dan menutupi seluruh tangannya. Lalu, Xiaoyan menarik Heimu, yang tampak seperti ayam mati, ke depannya. Mulutnya dekat dengan telinga Heimu saat dia perlahan berbicara dengan suara rendah. Apakah kamu menikmati memukuliku sekarang? Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat tubuh fisikmu dibandingkan dengan tubuhku, yang tubuh fisiknya sangat lemah. Matamu, sebelum suaranya terdengar, pukulan Xiaoyan yang sangat kuat menghantam dada Heimu dengan keras. Kekuatan menakutkan yang kuat dan sombong menyebabkan dada kurus Heimu segera tenggelam. Dari luar, seluruh tubuh Heimu tampak seperti balon yang layu, tampak sangat menakutkan. Letak, suara jernih menyebar dengan tenang. Tulang rusuk di dada Heimu yang jumlahnya tidak diketahui telah hancur oleh suara ini. Jubah panjang di punggungnya, yang hampir tidak bisa dianggap utuh, juga tampaknya telah terkoyak oleh semacam kekuatan yang sangat besar. Dengan ledakan, jubah itu terkoyak di kepalan tangannya. Kekuatan tersembunyi yang sangat kuat dan menakutkan mendesing seperti letusan gunung berapi. Itu benar-benar dituangkan ke dalam tubuh Heimu, menyebabkan suara ledakan yang teredam terus-menerus keluar dari dalam tubuh Heimu. Setelah menerima pukulan yang menakutkan, bahkan Heimu merasa sulit untuk menahannya. Ki dan darah di tubuhnya bergejolak dengan intens. Darah segar terus-menerus keluar dari mulutnya, mengikuti bibirnya yang kering dan mengalir ke bawah. Namun, saat darah merah cerah itu hendak menetes ke punggung tangan Xiaoyan, darah itu langsung terbakar menjadi kehampaan oleh nyala api yang tak terlihat di tengah-tengahnya. Suara kai-kai, ekspresi Xiaoyan menjadi lebih padat dan dingin setelah pukulannya mendarat. Tangannya, yang sedang mencubit Heimu, tiba-tiba diayunkan ke atas dengan kekuatan yang besar. Tubuhnya yang kuat tiba-tiba berputar di tempat dan api surgawi yang cemerlang langsung muncul di kaki kanannya. Suhu tinggi menyebar dan ruang kosong di sekitarnya tampak meleleh saat gelombang demi gelombang riak seperti air menyebar. Seolah-olah esnya telah mencair. Saat berikutnya, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di wajah Xiaoyan. Doki yang kaya di dalam tubuhnya dengan cepat berkumpul di kaki kanannya. Di bawah dukungan Doki, api surgawi yang menyala-nyala tampak sangat mempesona seperti bintang jatuh. Ledakan oktan, kilatan keluar dari mata Xiaoyan saat dia tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang meledak-ledak di dalam hatinya. Pada saat yang sama, kaki kanannya, yang terbungkus dalam api surgawi yang menakutkan, tiba-tiba diayunkan ke depan. Angin dingin bagaikan ujung pisau yang langsung merobek ruang kosong. Kecepatannya yang menakutkan berubah menjadi gelombang dentuman sonik yang memekakan telinga dan menyebar ke seluruh ruang kosong. Kaki cambuk yang menakutkan itu membawa angin energi yang menakutkan saat tubuh Heimu terbang dan dengan keras menghantam dada Heimu yang layu. Bang! Ledakan yang teredam seperti guntur bercampur dengan gelombang suara patah tulang yang jernih saat dipancarkan dengan ledakan. Pada saat yang sama, gelombang api cemerlang melingkar menyebar secara vertikal dengan titik tumbukan sebagai pusatnya. Namun, sebelum gelombang api benar-benar menyebar, mata Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi kejam. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Meledak, bang! Sebuah ledakan terang tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Heimu setelah dia mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak. Darah merah muncrat dari seluruh tubuh Heimu. Di saat yang sama, tubuhnya juga terbang mundur seperti meteor ketika suara ledakan ini dikeluarkan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia secara alami sangat jelas dalam hatinya bahwa serangan kuatnya, yang tampaknya mampu melukai serius Kaisar Bela Diri setengah bintang 1. Sebenarnya biasa saja jika menyangkut seseorang seperti Heimu. Pukulan Xiaoyan ini mampu melukai tubuh fisik Heimu, namun tidak mampu melukai esensinya. Selama esensinya tetap tidak terluka, pada akhirnya akan sia-sia tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Xiaoyan. Yang terpenting, tubuh fisik ini bukan milik Heimu. Oleh karena itu, jika dia ingin mengakhiri pertarungan tanpa akhir ini, dia hanya bisa membuat pertaruhan terakhir dan menentukan pemenang dalam satu putaran. Melihat Heimu telah terpesona, Xiaoyan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani bersantai begitu saja. Tubuhnya juga dengan cepat mundur saat dia sekali lagi berbicara di dalam hatinya. Gutua, kuharap kamu bisa membantuku lagi. Tubuh Xiaoyan mengeluarkan suara bang setelah suaranya terdengar. Api putih pekat yang ganas menyala di tubuhnya. Api dingin tulang. Munculnya api pendingin tulang menyebabkan ruang di sekitar mereka menjadi terdistorsi pada saat ini. Ruang kosong itu seperti lumpur. Tampak sangat kental. Udara yang awalnya tipis menyebabkan Xiaoyan kesulitan bernapas saat ini. Jika bukan karena kekuatannya cukup untuk memungkinkan dia bernapas, kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan bertahan hingga saat-saat terakhir.
Sebuah pemikiran melintas di hati Xiaoyan setelah kemunculan api pendingin tulang. Api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak keluar. Formasi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada beberapa kali dia bertarung dengan Kaisar Beladiri setengah bintang 8. Selain Nihility Devouring Flame, semua api surgawi di 5 besar peringkat api surgawi hadir. Gugusan esensi api surgawi dengan warna berbeda mekar dengan indah seperti bunga. Namun, tak seorang pun akan meremehkan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam beberapa bunga itu. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius setelah dia mengeluarkan 4 kelompok api surgawi yang menyala-nyala ini. Api surgawi yang berada di 5 besar peringkat api surgawi ini berada di bawah kendalinya. Tentu saja, tidak akan ada banyak masalah ketika bergabung dengan api surgawi ini. Paling-paling, itu akan membuatnya sedikit lelah. Namun, Bone Chilling Flame yang dipinjam adalah bantuan eksternal yang sebenarnya. Lupakan penolakan terhadap api pendingin tulang. Bahkan api surgawi miliknya sendiri tidak akan mentolerir keberadaan api pendingin tulang. Meskipun penolakan api pendingin tulang terhadap Xiaoyan dapat diabaikan karena keberadaan Gutua, kekuatan api pendingin tulang masih ada. Dengan dukungan tubuh esensi sejati Guyu, mustahil bagi api pendingin tulang dan api surgawi Xiaoyan untuk bekerja sama dengan patuh. Ini merupakan kesulitan besar lainnya bagi Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan alisnya erat-erat. Penggabungan kali ini jauh lebih sulit daripada beberapa kali sebelumnya. Namun, sebelum Xiaoyan sempat berpikir, sosok Heimu sekali lagi muncul di tepi ruang kosong yang jauh. Seperti dugaan Xiaoyan, 2 serangan eksplosif sebelumnya tidak mampu melukai Heimu. Kerutan di dahi Xiaoyan langsung berubah ketika dia melihat adegan ini. Dia menguatkan hatinya dan kaki Xiaoyan bergerak. Langkah kepunahan langit langsung dilepaskan. Tubuhnya pun memasuki ruang kosong dan berkeliaran kemana-mana. Ruang itu meledak dan tubuh Heimu yang berlumuran darah muncul di tempat Xiaoyan berdiri sebelumnya. Heimu sedikit mengernyit. Kecepatan Xiaoyan benar-benar melebihi ekspektasinya. CK. Bocah ini sungguh luar biasa. Bukan saja dia tidak lemah, tapi kecepatan larinya juga melebihi orang biasa. Heimu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Taktik Xiaoyan sebenarnya tidak lemah. Hanya kelincahan Doustil saja yang menyebabkan Heimu menghela nafas takjub meskipun dia sudah berpengalaman. Namun, Heimu sekali lagi mengeluarkan tawa aneh pada saat berikutnya. Tubuhnya bergerak dan cakarnya dengan keras meraih ruang kosong tertentu. Bang! Terdengar ledakan dan Heimu sekali lagi mengerutkan kening. Hanya ada jubah compang camping di bawah tangannya. Sosok Xiaoyan tidak terlihat. CK. Anak nakal yang beruntung. Dirimu yang terhormat ini ingin melihat berapa kali kamu bisa menghindar. Tubuh Heimu sekali lagi bersinar sebelum suaranya terdengar. Dia langsung menghilang dari ruang kosong ini. Pada saat yang sama, ruang kosong itu tiba-tiba meledak di ruang kosong tertentu yang jaraknya 100 km. Sebuah tangan yang keriput tiba-tiba menjulur dari ruang kosong dan meremukan ruang kosong di bawah tangan tersebut. Bang! Namun, sayang sekali hasilnya tidak seideal yang diharapkannya. Apa yang dia tangkap di telapak tangannya yang lebar adalah sehelai jubah yang robek. Terdengar dengusan dingin. Saat ini, Heimu tidak berani gegabah. Kecepatan Xiaoyan bukan hanya untuk pertunjukan. Jika dia ingin menangkapnya, dia benar-benar perlu menggunakan kekuatan. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan tubuh Heimu sekali lagi terlintas. Pada saat yang sama, cakar tangannya yang keriput tiba-tiba menyambar tempat tertentu di ruang kosong. Ruang kosong itu segera dijepit dan semua yang ada di dalamnya disegel di dalamnya. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Teriakan marah Heimu tiba-tiba terdengar. Cakar tangannya dengan keras menusuk ke ruang kosong dan tiba-tiba mengepal. Kali ini di sekitarnya, darah segar yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, ekspresi wajah keriput Heimu tiba-tiba berubah drastis. Cakar tangan yang menusuk ke ruang kosong dengan cepat ditarik. Setelah cakar itu dicabut, lapisan padat kristal es menutupi seluruh cakarnya, membuatnya tampak seperti sebuah karya seni. Namun, ketika dilihat dari cakarnya, terlihat bahwa cakar itu hangus hitam, seolah-olah telah terpanggang oleh api. Bersambung ke bab selanjutnya.